Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami tim bimbingan dan konseling SMP Negeri 1 Karanganom. Nah, hari ini kita kedatangan guru baru. Namanya Ibu Dila Rahmawati SPD. Nah, nanti kalian bisa kenalan dengan beliau. Hari ini kita akan membahas tentang peminatan di SMK. Kalau dua minggu kemarin kita sudah membahas peminatan di SMA. Nah, hari ini kita akan membahas tentang peminatan di SMK. Apa saja jurusan di SMK, apa saja profesinya di SMK, dan lain-lain. Nanti materi tentang SMK, peminatan di SMK akan disampaikan oleh guru baru kita, Ibu Dila Rahmawati SPD. Mari kita saksikan bersama-sama dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Senang sekali pada kesempatan hari ini untuk pertama kalinya Ibu bisa menyapa kalian melalui virtual YouTube. Di sini Ibu adalah guru baru bimbingan konseling di SMP tercinta kita, SMP Negeri 1 Karanganom. Ibu dulu adalah alumni di SMP ini, kemudian melanjutkan di SMA Negeri 1 Karanganom, berkuliah di UNY mengambil jurusan bimbingan dan konseling, dan saat ini menjadi guru kalian di SMP Negeri 1 Karanganom. Ibu sebelumnya ingin berkenalan dulu karena kata orang tak kenal maka tak sayang. Nama Ibu adalah Dila Rahmawati, nanti anak-anak bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Dila. Saat ini Ibu masih single atau belum berkeluarga, tinggal bersama kedua orang tua Ibu di Kerajaan Gergunung, Klaten Utara. Baik anak-anak, sekian perkenalan singkat dari Ibu. Kedepannya Ibu harap kita bisa bekerja sama dengan sebaik-baiknya dan segera bisa bertemu di ruang kelas dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya di keadaan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peminatan di SMK. Ketika minggu lalu sudah dibahas tentang peminatan di SMA, dan untuk kesempatan kali ini kita khusus membahas tentang peminatan di SMK. Dari sekian banyak peminatan yang ada dan jurusan yang ada, sudah seberapa jauh sih kita tahu? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi berikut ini. Kelompok bidang keahlian yang akan kita bahas pertama adalah bisnis dan manajemen. Apa saja sih jurusan yang ada di dalamnya? Yang pertama ada jurusan tata niaga, lalu ada keuangan dan administrasi. Di masa depan, jenis pekerjaan yang ada di jurusan tata niaga antara lain staf penjualan, wiraniaga, dan juga teller. Untuk teller yang di sini dimaksud adalah teller yang ada di toko, bukan teller yang ada di bank. Karena untuk bisa bekerja di bank minimal harus meneruskan ke jenjang perkuliahan. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same. Lalu untuk jurusan keuangan, anak-anak di masa depan bisa menjadi staf keuangan, operator komputer, ataupun kasir. Bagi anak-anak yang ingin bergerak di bidang keuangan, bisa mengambil jurusan keuangan. Yang ketiga adalah administrasi. Di sini, anak-anak bisa memilih beberapa pilihan pekerjaan, antara lain staf administrasi, resepsionis, dan juga asisten sekretaris.
Bidang keahlian kedua yang akan kita bahas adalah teknologi dan rekayasa. Apa saja sih jurusan yang ada di dalamnya? Yang pertama, ada teknik bangunan. Di teknik bangunan ini ada beberapa pilihan pekerjaan yang bisa kita pilih. Ada tenaga atau operator bidang bangunan dan juga drafter. Apa sih yang dimaksud dengan drafter? Drafter adalah orang yang membantu arsitek untuk menggambar bangunan secara lebih jelas atau lebih detail. Jurusan ini adalah di Indonesia pembangunan sangat dibutuhkan karena sedang mengalami proses perkembangan. Rencana saya setelah lulus dari sekolah ini adalah saya ingin bekerja di perusahaan-perusahaan BUMN yang ada di Indonesia. Lalu ada teknik otomotif yang mana nanti anak-anak bisa memilih sebagai teknisi kendaraan motor ataupun operator alat berat. Nama saya Muhammad Rifki. Saya mengambil jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Rasa saya bangga sekolah di sini karena sekolah di sini sudah terkenal di luar kota sampai di luar negeri. Saya di kelas Yamaha. Di kelas ini bengkelnya sangat lengkap seperti bengkel-bengkel resmi yang ada di dealer Yamaha lainnya. Kalau saya lulus, saya akan membuat bengkel resmi. Yang ketiga ada teknik plumbing dan sanitasi. Pekerjaan ini berhubungan dengan perpipaan. Dalam kehidupan, kita pasti sangat membutuhkan perpipaan, maka dibutuhkan pekerjaan di bidang plumbing dan sanitasi. Beberapa contoh pekerjaannya adalah tenaga atau operator bidang plumbing dan sanitasi yang nanti akan bekerja di bidang perpipaan itu sendiri. Jurusan selanjutnya adalah teknik mesin. Di teknik mesin ini kita bisa memilih pekerjaan antara lain sebagai operator mesin, pabrikasi, dan juga teknisi. Alasan utama saya ingin masuk ke SMK yaitu karena saya sudah mengetahui bakat dan kemampuan saya dan saya ingin menambah wawasan dan pengetahuan yang saya miliki di SMK ini. Rencana saya setelah lulus dari SMK ini, saya ingin bekerja karena di SMK ini diprioritaskan dan dipersiapkan untuk bekerja. SMK bisa. Lalu ada juga jurusan tentang teknik industri. Di teknik industri ini kita bisa menjadi asisten supervisor. Nah, asisten supervisor ini bertugas untuk memberikan pengawasan di suatu perusahaan. Di sini saya mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat, pengalaman, teman, dan sikap yang lebih baik lagi. SMK bisa, SMK hebat. Lalu ada juga produktivitas industri yang bergerak di bidang produksi. Untuk jurusan teknik ketenaga listrikan, sudah tentu ini bekerja di bidang listrik. Apa saja sih contoh pekerjaan yang ada di dalamnya? Ada instalator, ada teknisi listrik, dan juga bisa menjadi seorang wira swasta.
Instalator adalah orang yang bekerja di bidang pemasangan alat-alat listrik. Sedangkan untuk teknisi listrik adalah orang yang khusus untuk memperbaiki benda-benda yang berhubungan dengan listrik. Alasan saya bersekolah di SMK yaitu saya ingin mempunyai keterampilan di bidang ilmu kelistrikan. Rencana saya setelah lulus nanti, saya ingin langsung bekerja di perusahaan-perusahaan listrik, yaitu mengembangkan ilmu saya di bidang ketenaga listrikan dan industrial control. Ada juga teknik perkapalan. Di jurusan ini, anak-anak bisa memilih beberapa pekerjaan yang diantaranya sebagai teknisi mesin kapal dan juga sebagai operator mesin. Teknisi kapal adalah orang yang memperbaiki mesin-mesin kapal, sedangkan operator mesin adalah orang yang bertugas mengoperasikan mesin-mesin yang ada di dalam kapal. Khusus untuk jurusan teknik pesawat udara ini, agar kita bisa mengetahui lebih jauh apa sih yang ada di dalamnya, mari kita simak video berikut ini dari kakak kelas kalian, alumni SMP Negeri 1 Karanganom yang telah lulus dari SMK Penerbangan Solo. Kita saksikan videonya. Perkenalkan, nama saya Jendral Utama, saya asal Klaten, saya alumni SMP 1 Karanganom. Saya masuk tahun 2010, saya lulus tahun 2013, saya dari kelas 7D. Di SMP saya mungkin murid yang kurang pandai, tapi saya lebih ke skill praktek dan lapangan. Saya lulus dari SMP tahun 2013, melanjutkan pendidikan di SMK Penerbangan Solo. Saya ngambil jurusan teknik kerangka dan mesin pesawat udara. Di SMK saya pernah di Malang menangani Hercules di TNI AU. Saya lulus dari SMK tahun 2016. Setelah dari SMK saya mengikuti tes sekolah kedinasan. Yang pertama saya mengikuti tes dengan jurusan non diploma teknik pesawat udara. Tetapi pada saat pengumuman kelulusan saya diterima di D3 Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara Akademi Teknik Kabupaten Pekalongan Surabaya. Saya masuk pendidikan tahun 2016. Saya pendidikan selama 3 tahun asrama. Saya lulus tahun 2019. Saya selama pendidikan pernah OJT di Air Navigasi Indonesia di Bandara Samsudingan Balikpapan dan Bandara Samratulangi Manado. Saya lulus dari KTKP Surabaya, wisuda terpadu di Monas tahun 2019 bulan September, dilantik dengan Kementerian Perhubungan dan Wakil Presiden. Setelah itu saya bekerja di Kementerian Perhubungan. Penempatan pertama saya di Tambelan, Kepulauan Riau. Setelah itu saya dipindahkan ke Double Singkep, masih Kepulauan Riau juga. Dan sekarang saya di Letung Anambas, baru 1 bulan, masih di Anambas juga, Kepulauan Riau. Mungkin itu sedikit pengalaman pendidikan saya. Kalau ada pertanyaan yang lebih lanjut, mungkin bisa melalui WhatsApp atau DM Instagram.
Di SMK sendiri juga terdapat jurusan teknik perminyakan. Jurusan teknik perminyakan ini nanti akan mencetak siswa-siswa yang ahli di bidang perminyakan sebagai operator peralatan perminyakan dan juga teknisi. Lalu ada jurusan teknik kimia yang di masa depan anak-anak bisa menjadi seorang laboran ataupun asisten analis kimia. Laboran adalah orang yang bekerja di dalam laboratorium, sedangkan asisten analis kimia bertugas untuk menguji suatu produk yang berbahan kimia. Kesan saya sekolah di SMK, saya menjadi lebih berwawasan luas, juga mengenal lebih banyak hal di lapangan. SMK bisa. Teknologi tekstil merupakan jurusan yang ada di SMK, di mana nantinya akan mencetak generasi yang bergerak di bidang operator mesin teknologi tekstil dan juga teknisi. Saya memilih jurusan elektronika karena pada industri 4.0 seperti sekarang ini banyak sekali inovasi dalam industri yang kita perlukan. Maka dari itu pekerjaan manusia diminimalisir dan kita perlu sekali untuk mengembangkan pikiran kita agar lebih kreatif lagi dalam dunia industri. Selanjutnya ada jurusan teknik grafika yang anak-anak bisa memilih beberapa pekerjaan diantaranya sebagai teknisi, sebagai operator mesin di percetakan atau grafika atau biasa disebut dengan offset. Jurusan selanjutnya adalah jurusan geologi pertambangan. Di jurusan ini kira-kira di masa depan kita bisa menjadi apa ya? Ternyata jika kita mengambil jurusan ini, kita bisa menjadi seorang operator alat pertambangan ataupun menjadi seorang teknisi. Jurusan instrumentasi industri ini adalah bergerak di bidang pemasangan maupun pengecekan alat-alat pendukung kegiatan industri yang nantinya di masa depan bisa menjadi seorang teknisi peralatan industri. Jurusan yang lain adalah teknik furniture. Di teknik furniture ini anak-anak bisa menjadi seorang wirausahawan atau tenaga operator perkayuan. Anak-anak pun bisa mengembangkan bisnis sendiri di bidang mebel. Lalu ada juga jurusan geomatika. Apa sih jurusan geomatika itu? Jurusan geomatika adalah jurusan yang berkaitan dengan kebumian. Dan nantinya di masa depan anak-anak bisa menjadi tenaga atau karyawan di bidang geomatika.
Kelompok peminatan yang ketiga sangat lekat dengan dunia seni. Bagi anak-anak yang sangat tertarik dengan dunia seni, bisa mengambil kelompok peminatan ini, yaitu kelompok peminatan seni dan kerajinan. Di masa depan, anak-anak bisa menjadi seorang seniman, instruktur, ataupun trainer seni. Apa saja sih jurusan yang ada di dalamnya? Ada seni karawitan, seni teater, kotaku semuanya sudah berubah, berubah semuanya. Apa? Benar kata Wilhan. Panembahan Senopati. Agak beriku mawon. Agak beriku. Garsanya ngomong. Pak. Kita sebutkan dulu para pemainnya, Mbak Elna. Rangga sebagai Bongkret. seni pedalangan, desain dan produksi kriya atau produksi barang-barang kerajinan, Oke, kita beralih ke kelompok peminatan selanjutnya. Kelompok peminatan yang keempat ini sangat berkaitan erat dengan dunia tanaman. Ada yang bisa menebak? Baik, kelompok peminatan ini disebut dengan agrobisnis dan agroteknologi. Apa saja sih jurusan yang ada di dalamnya? Mari kita simak satu persatu ya. Yang pertama ada agribisnis produksi ternak. Di jurusan ini nantinya anak-anak bisa menjadi seorang pengolah hasil ternak ataupun berwirausaha. Jurusan yang kedua adalah kesehatan hewan. Di masa depan anak-anak bisa menjadi seorang asisten dokter hewan ataupun perawat hewan.
Kesan-kesan saya sangat bahagia sekali karena bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang banyak dan peluang kerja yang besar. Di jurusan yang ketiga ada agribisnis hasil pertanian. Beberapa pilihan pekerjaannya adalah bisa menjadi seorang wira swasta atau menjadi karyawan pengolah hasil pertanian. Selanjutnya ada jurusan mekanisasi pertanian. Pilihan pekerjaannya adalah sebagai karyawan bidang pertanian ataupun berwirausaha mandiri. Bayangan saya dulu waktu masuk SMK Pertanian itu paling yang diajarin cuma menanam saja. Namun setelah saya masuk sini sama diajarin menanam, tapi menanamnya pakai ilmu dan teknologi. Keren kan? Ada juga jurusan agribisnis produksi tanaman yang menjanjikan pekerjaan sebagai seorang karyawan bidang budidaya tanaman ataupun wirausaha mandiri. Dan yang terakhir ada jurusan kehutanan yang nantinya berfokus untuk menjadi seorang perawat ekosistem hutan karyawan perhutani ataupun bisa juga sebagai pengusaha mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah dijelaskan jurusan-jurusan di SMK, peminatan-peminatan di SMK oleh Bu Dila. Dari yang poin pertama itu ada bisnis dan manajemen, yang kedua teknologi dan rekayasa, yang ketiga seni dan kerajinan,
Yang keempat, agrobisnis dan agroteknologi. Yang kelima adalah jurusan pariwisata. Yang keenam, perikanan dan kelautan. Ketujuh, teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedelapan adalah jurusan kesehatan. Kita mulai dari yang nomor 5, jurusan pariwisata. Dari peminatan jurusan pariwisata ada beberapa jurusan lagi. Biasanya kalau di Klaten itu di SMK Negeri 3 Klaten. Ada beberapa jurusan yang bisa kalian pilih. Yang pertama adalah tata kecantikan, yang kedua adalah tata busana, yang ketiga kepariwisataan, yang keempat adalah tata boga. Untuk tata kecantikan, profesinya di waktu mendatang setelah lulus kalian bisa menjadi penata kecantikan, juru rias, atau wira swasta mendirikan salon. Busana, di masa depan kalian bisa menjadi asisten desainer, operator mesin jahit, dan bisa wira swasta dengan mendirikan butik atau jahit baju. Pariwisataan, di masa depan kalian bisa berprofesi sebagai staf reservasi, administrasi, dan akomodasi hotel. Jadi kepariwisataan ini biasanya kerjanya di hotel. Lalu ada di kapal pesiar, itu juga bisa dari jurusan kepariwisataan atau jurusan perhotelan. Tata boga. Nah, tata boga ini nanti di masa depan kalian bisa menjadi juru masak, pramusaji, atau chef ya. Nah, kalian bisa sekolah lagi, mengambil tata boga lagi untuk kuliahnya. Jadi kalian kalau SMK lulus, kalian bisa menjadi asisten dulu, asisten juru masak ya, belum jadi juru masaknya. Kemungkinan kalau di kapal pesiar atau di hotel itu sangat bersih sekali, mengutamakan kebersihan, mengutamakan higienis, dan seragamnya itu
tidak ada yang kotor. Kita lihat videonya. Jurusan perikanan dan kelautan. Ada beberapa jurusan yang bisa kalian ambil di bidang peminatan perikanan dan kelautan, yaitu 1. Teknik produksi perikanan. Kita simak videonya ya. Kali ini kita akan membuat produk fish jelly, yaitu siomay ikan. Lalu proses yang pertama yaitu kita akan memfilet ikan, memisahkan bagian kulit ikan, kepala ikan, dan duri ikan. Kemudian yang kedua yaitu pengadonan, penambahan terigu, telur, bumbu-bumbu, air es, dan lainnya. Kemudian proses selanjutnya adalah pencetakan. Kemudian proses selanjutnya pengukusan kurang lebih 25 menit. Lalu pengemasan dan pelabelan. Bisa SMK hebat. Yang kedua, ada teknik penangkapan ikan. Jadi kalau kita itu tahunya teknik penangkapan ikan itu sekarang pakai mancing atau jaring. Nah, ketika kalian di SMK teknik penangkapan ikan, kalian akan mempelajari teknik penangkapan ikan yang lebih baik lagi, bagaimana dan tidak merusak ekosistem laut atau ekosistem air. Di teknik penangkapan ikan, di masa depan kalian bisa menjadi teknisi, operator peralatan di bidang penangkapan ikan. Yang ketiga ada pelayaran. Di masa depan kalian bisa menjadi teknisi operator pelayaran, teknisi operator peralatan berlayar. Untuk menjadi seorang di bidang pelayaran, kalian bisa ambil SMK jurusan pelayaran, atau bisa ambil di SMA dulu jurusan IPA lalu mendaftar di akademi. Jadi ada beberapa jalan ya. Jadi bisa dari SMK, bisa dari SMA, bisa dari SMK jurusan mesin, nanti bisa juga kuliah di jurusan pelayaran. Kesan-kesan saya belajar di SMK Negeri 1 Mundi Cirebon yang berbasis kelautan sangat membanggakan sekali, karena di sini kami dididik dengan sistem ketarunaan yang sangat baik dan memiliki kedisiplinan yang sangat tinggi. Selain itu, kami juga di sini mendapatkan bimbingan yang sangat baik dari para pembina dan juga disertai dengan sarana prasarana yang sangat mendukung untuk pembelajaran semua taruna-taruninya. SMK bisa, SMK hebat. Peminatan yang nomor 7. Nah, ini ada teknik informasi dan telekomunikasi. Ada jurusan apa saja yang bisa kalian pilih? Yang pertama adalah teknik komputer informatika. Nah, banyak yang diminati oleh siswa-siswa. Nah, nanti di masa depan ketika kalian mengambil jurusan ini, kalian bisa menjadi seorang animator, seorang teknisi, seorang desainer, dan programmer. Jadi membuat program-program, membuat website. Alasan saya masuk SMK karena jalur SMK
sudah tertata. Jadi kalau misalkan kalian masuk SMK, kalian sudah tahu rute kalian mau kemana. Kalian nggak perlu bingung-bingung pilih jurusan buat nanti kerjanya gimana. SMK hebat. Kedua, ada teknik telekomunikasi. Di masa depan, kalian bisa menjadi teknisi jaringan telekomunikasi atau operator telkom, telekomunikasi. Jadi kalian bisa nanti bekerja di BUMN, yaitu di Telkom, sebagai teknisi. Teknik broadcasting ini di masa depan kalian bisa menjadi teknisi broadcasting dan operator editing. Nah, jadi di broadcasting ini nanti kalian bisa mempelajari bagaimana pembuatan video, pembuatan film, bagaimana syuting, bagaimana membawakan suatu acara di televisi, dan sangat asik sekali ini yang teknik broadcasting ini ya. Kita simak videonya yuk. Terakhir adalah peminatan jurusan kesehatan. Ada apa aja sih di kesehatan? Yang pertama ada jurusan keperawatan. Kalian yang ingin jadi perawat, kalian bisa dari SMK sekolah di keperawatan, atau dari SMA jurusan IPA lalu kuliah melanjutkan D3 atau S1 jurusan keperawatan. Jadi ada beberapa jalan untuk menjadi seorang perawat. Kalau jurusan SMK itu nanti akan menjadi asisten perawat atau karyawan dinas kesehatan. Jadi kalau perawat itu kalau dari jurusan SMK keperawatan, misal kuliah lagi di S1 atau D3 keperawatan, dia sudah tidak kaget lagi gitu, karena dia sudah punya dasar-dasar bagaimana dasar-dasar keperawatan yang dia pelajari di SMK jurusan keperawatan. Akan beda sekali ketika dari jurusan IPA lalu mengambil D3 atau S1 jurusan keperawatan. Kemungkinan masih menyesuaikan diri dengan mata pelajaran, mata kuliah yang belum pernah dipelajari di SLTA gitu.
Dari jurusan kesehatan itu ada farmasi. Nah, kalau jurusan farmasi itu kedepannya itu akan menjadi seorang laboran ya, yang bekerja di laboratorium dan asisten apoteker. Ya, jadi asisten aja ya. Untuk menjadi apoteker, seorang apoteker dia harus sekolah lagi, harus kuliah lagi untuk mendapatkan gelar apoteker. Oke, dari 8 jurusan yang sudah kita share tadi ya, kemungkinan anak-anak ada yang minat di jurusan apa di SMK. Kalian bisa lihat sekolah mana sih yang ada jurusan itu, sekolah mana sih yang ada jurusan mesin, misal sekolah mana yang ada jurusan keperawatan. Nah, itu kita akan bahas di minggu depan. Kita akan lihat sekolah-sekolah di Klaten, khususnya yang negeri, itu jurusannya apa aja. Misal di SMK Negeri 1 Klaten, oh jurusannya ini. Di SMK 3 jurusannya ada ini gitu. Nanti kita bahas minggu depan. Untuk minggu ini cukup, semoga memberi manfaat kepada anak-anak semua. Sudah nggak bingung lagi untuk memilih jurusan apa, untuk memilih sekolah SMA atau SMK, mau jadi apa, mau sekolah di mana, sudah nggak bingung lagi karena sudah kelas 9, harus bisa menentukan dari sekarang mau menjadi apa, mau sekolah di mana, itu harus sudah jelas. Jangan sampai salah jurusan. Kalau naik bis aja, kalau salah jurusan itu bisa bermasalah sekali ya. Harus mengulang lagi, harus cari bis lagi, harus bingung ya. Ya, kalau apalagi sekolah itu jangan sampai salah jurusan. Gitu. Semoga bermanfaat buat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan baik. Terima kasih.